Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuki pelajaran bahasa Indonesia dengan tema teks berita. Kita tahu bahwa berita itu bermacam-macam jenisnya. Ada yang bersifat hoax atau berita yang bersifat bohong. Yang kedua, ada juga berita yang bersifat fakta atau faktual, berita yang dapat diketahui kebenarannya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan teks berita? Teks berita adalah sebuah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Unsur-unsur teks berita meliputi what atau apa, yang kedua where atau di mana, yang ketiga when atau kapan, yang keempat who atau siapa, yang kelima why atau bagaimana, dan yang keenam how atau apa. Berikutnya maksudnya adalah bahwa what peristiwa apa yang terjadi, where di mana peristiwa, when kapan peristiwa itu terjadi, dan who siapa, why mengapa, dan how bagaimana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, suatu berita dalam bahasa Inggris dinamakan dengan unsur-unsur 5W1H. Sedangkan dalam bahasa Indonesia yang dikenal dengan istilah adiksimba, yang artinya adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikutnya, suatu berita ini memiliki beberapa struktur yang terdiri dari, yang pertama, teks berita terdiri dari orientasi berita. Orientasi berita adalah berisi pembuka dan berbagai peristiwa yang diberikan di dalam teks tersebut, biasanya tentang penjelasan mengenai apa yang akan diberitakan. Yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa biasanya menjelaskan tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi, serta dijelaskan berdasarkan fakta. Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita itu merupakan sumber berita yang muncul dari mana berita itu berasal. Kaidah kebahasaan di dalam teks berita ini meliputi beberapa unsur. Yang pertama adalah meliputi kata kerja transitif. Contohnya adalah mencuci, menyayangi yang bersifat aktif, kemudian transitif yang bersifat pasif. Contohnya adalah mencuci menjadi dicuci, menyayangi menjadi disayangi. Contoh dalam kalimat, ayah sedang mencuci mobil, ibu pasti menyayangi semua anaknya. Mobil di halaman rumah sedang dicuci, semua anak pasti disayangi oleh ibunya. Yang berikut, unsur kebahasaan dalam teks berita meliputi selain kata kerja transitif, yang kedua adalah merupakan verba, yang dikatakan dari transitif itu di dalamnya ada verba, kemudian
dapat kita jadikan sebagai contoh-contoh dan kita buat sebagai kalimat aktif dan kalimat pasif seperti yang saya contohkan tadi. Yang berikutnya, perba pewarta. Perba pewarta adalah suatu kata yang digunakan untuk mengindikasikan adanya percakapan. Misalnya di sini ada percakapan beberapa orang antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Yang berikutnya, konjungsi. Konjungsi temporal dan konjungsi bahwa. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Misalnya setelah, kemudian, sejak, awalnya, akhirnya. Kemudian konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Yang berikutnya, yang keempat, kita lihat tayangan berikut. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda setelah seseorang itu berbicara dan disertai dengan keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumbernya. Contoh, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendekati dan beraktivitas dalam Gunung Merapi. Oke, baik, selanjutnya yang kelima. Yang kelima adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur-unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Yang kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Oke, kita lihat penayangan slide yang berikutnya. Yang keenam adalah penggunaan bahasa baku. Bahasa baku adalah dikenal dengan bahasa standar. Artinya adalah menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa baku atau bahasa standar sangat mudah dipahami oleh umum karena dia bersifat populer ataupun keterangan akan dihindari oleh media-media nasional. Jadi demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekian.